Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kompeten, jumpa lagi di channel pembelajaran UPT Karawang. Masih pada mata kuliah pemrograman framework. Masih di pertemuan ke-8 ya. Kita lanjut ya. Setelah kemarin kita sudah membuat validasi login. Berikutnya kita akan coba untuk merapihkan ya tampilan dari tampilan usernya, dan juga templatenya kita rapikan lagi. Sebelum nanti berikutnya kita akan lanjut ke dalam manajemen menu. Oke, baik, langsung saja. Oke rekan mahasiswa, seperti kemarin ya yang sudah saya jelaskan. Berikutnya saya coba login dulu deh ke dalam tampilannya. Misalkan Bayoe 234 login. Nah, ini tampilannya ya. Kita akan coba untuk merapihkan. Nah, di sini saya tidak membutuhkan lagi menu-menu ini ya. Nah, menu ini sudah saya tidak butuhkan, ini juga saya tidak butuhkan. Lalu ini juga tidak saya butuhkan ya. Nah, biarkan ini ada. Kemudian saya coba ingin menambahkan icon di sini untuk logout ya. Lalu di sini kita akan tarik image dari dalam database ya. Kemarin kita sudah menyimpan ya kan default image-nya di dalam tabel user ya. Ini default image-nya adalah default JPEG ya. Nanti kita akan coba untuk merubahnya. Jadi nanti defaultnya adalah foto ini. Jadi nanti kita akan buat profil ya dengan fotonya ini. Kemudian namanya ini kita tarik dari nama username gitu ya. Nah, kemudian nanti berikutnya ya, setelah manajemen menu saya akan coba untuk membuat upload ya kan, untuk mengupdate profil gitu ya. Oke, langsung saja. Yang pertama harus dibuka adalah Sublime-nya. Nah, ini ya. Kita buka di bagian application, kemudian di view. View-nya di bagian template ya. Kita buka di bagian template yang bagian sidebar, header, dan juga sidebar. Oke ya. Dua bagian ini saja sih yang kita akan coba utak-atik. Oke. Header dan sidebar. Nah, saya kembalikan ke header dulu deh. Nah, kita akan coba menghapus ini dan ganti logo ini menjadi logout gitu ya. Oke, masuk ke bagian sini, kemudian kita coba hapus dari bagian ini. Tetap saja ya, link ini biarkan saja, tapi dimatikan saja dulu ya. Ini kita nanti akan butuhkan ya. Kita hapus dulu dari bagian sini sampai dengan bagian mana ya, yang kita hapus sampai bagian sini dulu deh, and message ya. Nah, dari message drop down sampai ke message end. Sebenarnya enaknya pakai Notepad++ ya, tapi terlanjur lah, sudah saya menggunakan ini. Oke. Nah, ini kan jadinya kacau. Nah, ya udah, kita coba kopikan ke Notepad++ ya. Lebih enaknya. Save, kita C, atau kita langsung open aja ya dari sini, atau nggak usah lah ya. Oke, kita dari UL sini sampai UL sini dulu deh. Kita hapus dari message end yang di sini. Nah, coba. Oh, ini ada right navbar link ya. Jangan. Kita hapus dari sini sampai sini. Navbar ini untuk right posisi ya. Jadi posisinya biar ada di sini.
ya, jadi kita jangan dihapus. Yang dihapus dari li saja, li sini sampai sini dulu deh, sampai div sini. Save, coba kita refresh. Oke, ini kacau lagi ya tampilannya. Li oh sampai sini ya, notification drop down ya. Coba segini kita hapus, kita refresh. Oke, hilang ya. Nah, begitu ya dari li. Kemudian setelah itu kita akan coba yang icon terakhir kita hilangkan. Nah ini ya, dari li sini sampai sini kita hilangkan. Terus save. Oke, kita refresh. Nah, hilang ya. Kemudian saya akan coba ini ganti logonya dan ininya kita hilangkan ya, message-nya. Logonya kita ganti ke logo user. Nah, kita coba hilangkan dulu deh. Hilangkan dulu dari sini ya, div sini sampai sini. Oke, notification-nya, terus biar drop down-nya nggak ada. Oke, nggak ada ya, sudah hilang drop down-nya. Kita tinggal rubah iconnya dan angka 15 nya kita hilangkan saja, yang ini ya, span-nya kita hilangkan saja. Kemudian kita coba ganti pakai ini saja lah ya. Kita letakkan di sini. Nah, gitu ya. Kita tinggal nanti arahkan ininya, ini full screen-nya hapus ya. Kita arahkan ke dalam out logout ya. Linknya kita arahkan ke out logout. Echo base underscore URL. Kemudian dalam kurung kita masukkan arahnya out slash logout. Oke, di sini namanya kasih logout gitu ya. Nah gini ya, cuman ikonnya masih icon ini ya. Kita ganti ikonnya jadi icon user. Coba kita masuk ke sini, va user. Coba. Nah gini ya. Jadi nanti ketika kita klik logout, nah maka muncul ke sini. Nah, kita login lagi misalkan sebagai Aska. Login. Nah, kita masuk ke dashboard ya, karena Aska itu adalah dashboard. Nah, ini sudah oke ya. Tampilannya seperti ini. Nah, kemudian kita coba untuk menarik image ini dari database gitu ya, untuk penamanya dari database. Tapi tentunya kalau image itu harus tersimpan dulu di dalam directory ya. Nanti kita panggil namanya berdasarkan nama yang ada di dalam database ini. Kemudian tambahkan juga username. Oke, kita buka dulu di package-nya, htdocs ya. Kita masuk ke htdocs system alumni. Sistem alumni, kemudian kita masuk ke aset ya, karena admin LTI-nya kita sudah simpan ke dalam aset. Kemudian kita buka disk, bukan disk ya, pages. Nah, pages-nya kita coba pilih di bagian mana ya? Kita, bukan page. Benar, tadi di disk, kemudian image ya. Nah, cari gambar yang tadi.
Nah ini ya, gambar orang ini kita ganti menjadi default. Ya, sesuai dengan nama yang di sini ya. Nah, copy paste saja lah. Default dengan formatnya JPEG. Jadi nggak perlu default JPEG, nanti nulis namanya default saja. Nah, di sininya default saja ya. Oke. Oke, kemudian coba kita refresh di sininya. Kalau error berarti sudah benar ya. Ini udah nggak error ya. Harusnya di sini error ya. Coba kita logout. Ini udah benar ya linknya. Bentar, kita sudah rubah ininya menjadi default. Oke, coba kita cek. Seharusnya tidak benar ya tampilannya. Coba kita cek di bagian sidebar dashboard, kemudian kita cari. Nah ini harusnya bukan ke sini, harusnya tadi error ya, tapi tadi kok nggak error gitu. Harusnya error, itu harusnya error karena ada cache nya kali ya. Coba kita copy di Cognito. Ini ya, mode penyamaran. Nah, error ya, karena cache nya sudah tersimpan ya. Jadi ini kita perlu menghapus historinya, tapi di sini sudah error ya. Oke, balik lagi ke sini. Nah, kita coba arahkan ininya ke dalam folder aset. Nah, ininya kita sudah masuk ke aset this image, betul ya arahnya, cuman kita tinggal tambahkan di bagian sininya. Ya, di bagian sininya kita arahkan ke default. Seharusnya sudah benar lagi ya. Coba kita ke mode penyamaran. Nah ini ya, sudah benar ya. Ini kita impact elemen, cek image nya ini sudah diarahkan ke default seharusnya. Inspect. Inspect fakturan bisa ya. Image. Nah ini ya, ini linknya ya, status system this. Nah ini sudah default ya. Nah ini ya sudah mengarah ke default .jpeg ya, begitu ya. Nah, nanti tinggal kita tambahkan saja di sininya untuk username ya. Username-nya kita tambahkan di bagian sini. Nah, nanti kita akan coba menambahkan name di bagian sini. Oke, cara menambahkannya adalah seperti ini ya. Cara menambahkannya adalah kita tinggal panggil ini aja, so username. Kita copy saja ini bagian ini. Cara memanggilnya adalah dengan cara tadi. Kita letakkan di sini. Shift. Oke. Kemudian kita refresh lagi. Ini harusnya berubah menjadi siapa tadi, Orlin ya. Nah, admin. Nah, ini sudah ya. Nah, ini sudah kita ambil dari database, begitu ya. Ini image-nya, kemudian ini namanya admin. Ketika klik masih kosong ya, belum ada. Coba kita hilangkan linknya. Kita buat saja misalkan P gitu ya, /P, biar nggak ada linknya gitu.
jadi hitam ya. Kita biarkan ada linknya saja, nanti kita akan coba gunakan untuk mengarahkan ke dalam profil. Oke, seperti ini ya. Kemudian coba kita logout. Coba kita ganti di sini BioWare nya 1 2 3 4, kita login. Nah, ininya jadi Orlin ya namanya, terus arahnya sudah ke apa namanya, user. Nah, cuman di sini kan karena usernya sudah kita matikan ya, sudah kita matikan, jadi di sininya tidak tampil ya free usernya. Kita coba untuk membuat di bagian sini, di bagian view user ini, kita coba buat profil ya. Caranya adalah pertama kita buka terlebih dahulu untuk bagian usernya. Nah, kita klik. Nah, kita coba hapus atau kita matikan saja ya. Kita kasih komentar saja atau dihapus saja, nggak masalah lah ya. Kita, kalau rekan mahasiswa sudah punya masternya, tinggal di backup saja ya. Oke, coba saya hapus saja di bagian tabelnya. Dari sini ya, dari sini deh, dari sini ya, dari button sampai tabel sini. Atau kalau mau kita kasih komentar saja, kasih komentar saja lah ya. Oke, kita kasih komentar saja, strip gitu ya. Nah, gitu ya, sampai sini. Oke, Ctrl save, kita refresh. Nah, ini hilang ya, tapi kita pengen di bagian seasonnya jangan tertutup. Dari sini kita cukup tabelnya saja gitu ya. Oke, bagian sini sudah ditutup, kemudian card headernya sudah disiapkan. Nah, kita nanti tinggal masukkan saja ke sini ya. Ke dalam card header ini kita masukkan profil. Nah, di dalam library daripada admin LTI ada ya. Sini rekan mahasiswa bisa masuk ke dalam sistem alumni, kemudian bisa masuk ke aset, kemudian bisa pilih pages, lalu pilih example. Di sini cari profil, ada nggak? Nah, ini ada ya profil ya. Coba kita open with ke Notepad++ ya biar enak ngeditnya. Kemudian bagian profilnya kita buka. Nah, gini ya, kita akan coba menggunakan ini. Nah, menggunakan ini ya, kita letakkan di card view tadi. Nah, rekan mahasiswa juga bisa menggunakan Bootstrap ya untuk card view-nya, tapi saya mah memanfaatkan yang ada di dalam admin LTI sajalah ya. Oke, kita cari dengan namanya Nina McIntyre. Kemudian kita F, lalu paste di sini, next page. Nah, ini sudah ada ya. Nah, ini dari sini sampai ke bawah sini saja ya. Kita kopikannya dari sini sampai sini. Ctrl C, lalu kita balik lagi ke dalam view usernya. Kita letakkan setelah header. Nah, setelah header sini kita letakkan ini. Coba kita save. Lalu kita coba refresh, muncul nggak?
Nah, ini sudah muncul ya. Saya pengen menghilangkan card view yang belakangnya ya. Coba card yang belakangnya kita hilangkan saja deh. Yang belakangnya itu berarti card headernya kita hilangkan. Nah, jadi sisanya ini. Lalu div-nya ini masih kurang ya. Di bawahnya masih ada div-nya. Hilangkan saja lagi. Satu. Oke, kemudian kita refresh lagi. Oh, belum hilang ya. Oke, coba kita masuk lagi ke sini. Card kan dari sini. Nah, ini card ini kita hapus saja karena kita tidak menggunakan card yang tadi ya. Hapus saja ininya. Coba refresh. Oke, muncul ya. Oke, sudah muncul seperti ini. Nah, nanti ini untuk sebagai halaman profil. Nah, tinggal kita pindahkan, bukan pindahkan ya, kita tambahkan gambar di sini, kemudian nama di sini. Lalu terserah rekan mahasiswa mau nambahkan email, kemudian nambahin tanggal dan waktunya juga bisa. Oke, coba kita tambahkan gambar dulu deh. Sidebar untuk gambar kita dari sini. Ini saja sih, tinggal kita copy image-nya saja. Tapi ini perlu ya, biar gambarnya bulat. Udah janganlah, ini saja. Kita ambil dari sini saja. Oke. Kita tambahkan di bagian sini. Ganti saja udah langsung image-nya. Ctrl V. Oke. Kemudian kita refresh. Muncul nggak? Nah, sudah ada ya. Ini gambarnya. Kemudian tinggal kita tambahkan namanya. Ambil dari sini. Ininya saja, nggak perlu semuanya. Kita masuk ke bagian V sini. Kita ganti ininya jadi ini. Kemudian ini juga kita ganti jadi email. Apalagi selain email, kita coba 3 dulu. Nah, ini ya, Orlin emailnya ini. Kemudian button ininya kita hilangkan saja dulu. Button ininya kita coba hilangkan dulu. Follow-nya. Kita refresh. Oke. Nah, seperti ini ya. Udah hilang buttonnya. Terus kita tambahkan script untuk menampilkan kapan dia sudah terregistrasinya. Nah, ini ada di bagian sini ya. View user juga. Ada ini yang sudah saya buat. Kita coba tambahkan ini. Nah, terdaftar tanggal bla 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 bla. Nah, ininya kita gunakan date di FY. Nah, D ini day, kemudian F ini untuk bulannya, kemudian ini Y untuk tahunnya. Nah, kemudian kita ambil datanya dari date created ya. Karena di sini kita sudah siapkan kan date created. Nah, ini ya.
Nah ini kan tanggal sebenarnya, format tanggal, cuman dalam bentuk integer gitu. Oke, kemudian balik ke sini, kita letakkan di sini saja deh. Oke, sampai sini kita hapus saja, kita langsung letakkan saja yang tadi. Nah ini ya, back rated. Oke, yang lainnya dihapus saja, kosongkan saja. Nanti kita akan tambahkan setelah kita membuat update-nya. Oke, nah seperti ini ya, atau ini nggak usah dihilangkan biar agak pantas gitu ya. Nah begini, terdaftar 1 Desember 2020, namanya Orlin. Jadi ketika kita klik user, nah ini munculnya, ini kan. Atau ketika kita klik bagian sini, kita pengen arahkan ke sini, ya ada, tinggal kita tambahkan linknya saja, ya kan. Kita tambahkan linknya di bagian sini, di bagian sidebar. Nah di image ini kan ada username blog ahref ya. Nah ini ahrefnya kita arahkan saja menggunakan base URL. Proses saja biar cepat. Kemudian kita arahkan ke user slash apa namanya tadi, user saja ya, para indeks. Coba refresh Orlin. Nah ini kesini ya. Coba kita ke dashboard. Dashboardnya belum ngelink ya. Dashboardnya belum ngelink karena di sidebarnya kita masih arahkan dashboardnya itu kemarin ke dashboardnya. Ini ke admin. Sekarang udah ke admin. Back dashboard. Nah ini kan kesini ya. Nah ini kan walaupun aksesnya sebagai user, ini bisa mengakses dashboard. Nah ini kita belum membuat manajemen menunya. Jadi menu apa saja yang perlu ditampilkan di sini ketika dia menjadi seorang user. Kemudian menu apa saja yang ditampilkan di sini ketika dia menjadi seorang admin hak aksesnya. Begitu ya. Nah ini klik di sini. Nah ini untuk ke dashboard. Kemudian ini juga bisa mengarahkan ke profil. Gitu ya. Nah kemudian logout di sini kita hapus saja lah. Hapus logoutnya. Oke, gitu ya. Sip. Masuk ke sini, ini ke dashboard. Nah, kemudian klik ini, kita masuk ke profil. Gitu ya. Oke, mungkin itu saja dulu ya rekan mahasiswa. Nanti berikutnya kita akan coba untuk melakukan manajemen menu. Jadi nanti user akan dapat hak aksesnya, akan menemukan akan mendapatkan menu apa saja yang ada di dalam user. Kemudian admin juga akan dapat menu apa saja yang ada dalam admin. Oke, terima kasih. Saya Bayu Priyatna ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Kita lanjut lagi nanti di video berikutnya, masih di login. Oke, terima kasih. Saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompeten.